Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Jamaah rahimakumullah, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena pada tahun ini kita bisa memasuki bulan Ramadan kembali, di mana pasti kesyukuran kita karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan, dan kesempatan itu adalah kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Dan kesyukuran kita juga, mari kita ingat ketika bulan Ramadan tahun kemarin yang terakhir, pasti terbetik dalam diri kita, dalam batin kita. Semoga Ramadan yang akan datang kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Atau semoga Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, mari kita bersyukur kembali. Ternyata doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena mungkin sebagian dari saudara, sahabat, tetangga, ataupun kenalan, ada yang Ramadan tahun kemarin masih bersama kita, ternyata Ramadan tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Maka sungguh ketika kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, tiada mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa ciri orang yang beriman. Ini yang sangat sederhana ketika kita menyambut kebaikan atau amal ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Yang terjemahannya kurang lebih, ketika membahagiakan kebaikan-kebaikanmu dan menyedihkan kemaksiatan-kemaksiatanmu, maka kamu termasuk orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu menurut hadis Rasulullah yang kami baca tadi sebetulnya ciri-cirinya sangat sederhana. Dan itu bisa kita ukur diri kita sendiri, bisa kita lihat diri kita sendiri ketika kita menyambut kebaikan atau ketika kita setelah kita berbuat keburukan atau kejahatan. Orang yang beriman ketika ada kebaikan, ada amal solih, ada ibadah, amal ibadah, maka dia akan menyambut dengan bahagia. Idza syarratka hasanutuka, sangat gembira dan antusias ketika menyambut kebaikan atau amal ibadah. Jamaah rahimakumullah, contoh kata orang yang beriman ketika ada seruan azan untuk melaksanakan sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, yang dikumandangkan dari masjid-masjid sekitar kita,
maka orang yang beriman akan sangat antusias. Alhamdulillah sudah zuhur, alhamdulillah sudah asar, apalagi kalau bulan Ramadan. Alhamdulillahnya sangat-sangat marem gitu ya. Alhamdulillah maghrib. Itu adalah cerminan keimanan kita. Tapi ketika kita mendengar azan atau seruan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah, diri kita ada rasa kemalasan, ada rasa keengganan, maka itulah standar keimanan kita. Jadi keimanan kita bisa kita lihat, bisa kita rasakan bagaimana hati kita, semangat kita, antusiasme kita ketika menyambut amal ibadah atau amal solih. Lah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Kaitannya dengan bulan Ramadan untuk keimanan ini atau orang-orang ketika menyambut bulan Ramadan itu juga bermacam-macam. Ada seseorang yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat dan gairah, seolah-olah sudah tidak sabar menunggu datangnya bulan Ramadan, atau begitu datang bulan Ramadan, Masya Allah, dia begitu gembira dan senang hati. Ini tentu saja yang pertama atau yang paling tinggi. Ada orang yang ketika menyambut bulan Ramadan biasa-biasa saja. Bulan Ramadan datang, alhamdulillah, tidak datang juga tidak mengapa. Itu standar yang kedua. Kalau istilah Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Lah, ini masih mending daripada orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga banyak juga di antara orang-orang Islam yang ketika bulan Ramadan memilih untuk tidak berpuasa. Tentu saja bisa kita lihat ya di banyak tempat, di banyak waktu ketika siang hari di bulan Ramadan. Kalau kita tanya mungkin dia menjawabnya juga, wah saya juga orang Islam. Tapi kalau untuk masalah puasa merasa terlalu berat. Maka jamaah rahimakumullah, ini pembagian umat Islam ketika datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi ada yang gembira, ada yang biasa, ada yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Lah, maka mari kita lihat mereka-mereka yang bahagia dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu saja sebagaimana kita bahagia ketika menyambut tamu. Sebagaimana kita bahagia ketika kedatangan seseorang yang penting dan terhormat. Maka ada beberapa agenda untuk seseorang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja pasti harus ya, ini wajib, yang pertama harus berpuasa. Karena tidak mungkin seseorang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan kemudian meninggalkan puasa, itu sesuatu yang jauh api dari panggang. Orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan pasti dia akan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan puasanya sudah berpuasa yang berkualitas. Tidak hanya sekedar melaksanakan puasa, menahan makan dan minum dari terbit fajar atau dari subuh sampai terbenamnya matahari, tidak. Dia sudah mengemas puasanya dengan sebaik-baiknya. Dia sudah berusaha untuk bagaimana puasanya itu berkualitas. Maka tentu saja banyak melakukan atau melaksanakan aktivitas yang baik. Yang pertama, umpamanya ketika bulan Ramadan tiba, dia sudah mencanangkan untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail dengan sebaik-baiknya. Karena antara puasa dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu ternyata hadis Rasulullah itu ternyata hampir mirip.
Kalau perintah berpuasa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi perintah berpuasa itu man shoma ramadhana, sementara perintah untuk qiyamul Ramadan atau salat tarawih, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi perintah puasa man shoma ramadhana, perintah tarawih atau qiyamul lail qiyamul Ramadan man qoma ramadhana. Lah ternyata pada ujung kedua hadis ini sama imbalan atau pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Artinya secara tersirat bahwa antara puasa Ramadan di siang hari dengan sholat tarawih di malam hari itu ada satu keterkaitan yang sangat erat. Ketika seseorang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, yang pertama tentu saja harus berpuasa di siang harinya. Kemudian akan lebih sempurna, akan lebih dekat dengan ampunan Allah, akan lebih hebat ketika ingin mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu ampunan dari Allah. Amalan yang kedua adalah melaksanakan sholat malam di malam harinya. Man qoma ramadhana. Kemudian yang ketiga, amalan bulan Ramadan yang juga tak kalah hebatnya adalah banyak membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, bahwa seperti kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka menjadi satu hal yang perlu kita kaji, perlu kita renungi dan kita tadaburi, atau pertanyaan besar untuk diri kita sehingga bisa mengambil hikmah adalah mengapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Sementara bulan-bulan yang lain masih banyak sebetulnya yang ketika Allah berkehendak pasti akan terjadi apapun yang dikehendaki. Tetapi mengapa Allah mengapa Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran? Ini tentu saja harus kita renungi dan kita hayati, agar supaya kita nanti mau untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ada beberapa kajian yang pernah kami dapatkan, tentu saja yang kaitannya dengan surat atau ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran atau tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci. Maka ayat ini yang terdapat di dalam surat Al-Waqiah ini dipahami oleh 3 kelompok besar umat Islam. Yang pertama, la yamassuhu illal mutahharun, memahaminya dengan menerjemahkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka-mereka yang dalam keadaan suci. Sehingga ketika menyentuh Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, maka kemudian diwajibkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Ini tentu saja baik-baik saja, karena Al-Quran adalah kitab suci, sehingga kalau kita menyentuh kitab suci, sebaiknya dalam keadaan bersuci atau berwudu. Kemudian kelompok yang kedua adalah la yamassuhu illal mutahharun, memahami bahwa al-mutahharun di sini bukanlah manusia secara jasadiyah,
Tetapi memahami al-mutahharun ini adalah mereka-mereka yang suci. Dan beberapa ahli tafsir menyampaikan mereka-mereka yang suci ini adalah malaikat yang menerima wahyu dari Allah pertama kali, yaitu malaikat Jibril, kemudian nanti akan diberikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan situasi, kondisi, dan peristiwa yang terjadi ketika itu. Nah, kelompok yang kedua ini kemudian menerjemahkan bahwa atau mempunyai sikap bahwa ketika menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran tidak mewajibkan untuk bersuci, tetapi dalam garis bawah, dalam keadaan suci pasti lebih baik dan lebih utama. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW yang derajat hadisnya itu hasan, menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di kamar mandi, kemudian beliau kedatangan seorang sahabat memberi salam. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak segera menjawab salam dari sahabat ini, dan Rasulullah menunggu ketika menjawab salamnya itu keluar dari kamar mandi. Dan ketika beliau bertanya, "Mengapa ya Rasulullah, engkau menjawab salam tidak segera menjawab, tetapi menunggu setelah selesai dari kamar mandi?" Maka Rasulullah menyampaikan, salah satunya adalah, saya ingin ketika menjawab salam sedang dalam keadaan suci. Artinya jamaah rahimakumullah, sehingga kelompok yang kedua ini mempunyai satu pemahaman bahwa tidak wajib untuk bersuci ketika memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, tetapi dalam keadaan suci tentu saja lebih baik. Ini yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, yaitu mereka memahami tidak akan tersentuh hidayah Al-Quran kecuali mereka-mereka yang suci secara batiniah, suci hatinya. Jadi ada tiga kelompok. Yang pertama suci lahiriah atau badan, yang kedua suci yang dimaksud adalah para malaikat, sehingga tidak mewajibkan untuk bersuci secara lahiriah ketika memegang Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah suci batiniah atau ruhaniyah. Dan jamaah rahimakumullah, ini tampaknya agak nyambung kepada mengapa Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jawabannya kurang lebih adalah bahwa ketika bulan Ramadan, keadaan orang-orang yang beriman, keadaan kita semuanya, rohaniyah hatinya, batiniahnya sedang dalam yang paling sebaik-baiknya atau sedang dalam keadaan yang paling suci. Sehingga ibarat seorang petani ingin menanam padi, seorang petani ingin menanam tumbuhan atau pohon, atau ibu-ibu di rumah ingin menanam bunga, maka tanahnya atau keadaan sawahnya harus digemburkan terlebih dahulu, harus disuburkan terlebih dahulu. Sehingga ketika tanah yang subur, tanah yang gembur, ketika ditanami dengan bunga atau tumbuhan, akan tumbuh dengan sebaik-baiknya. Ibarat itu pula bulan Ramadan adalah bulan yang ketika batiniah seseorang, ketika hati seseorang sedang dalam keadaan yang sesubur-suburnya, sehingga ketika ditanami dengan bacaan Al-Quran, maka diharapkan nanti akan tumbuh hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan hidayah yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, ini amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah banyak bersedekah. Sehingga mari jamaah rahimakumullah kita targetkan untuk di bulan Ramadan ini paling tidak meningkatkan bacaan Al-Quran kita dan meningkatkan sedekah-sedekah kita.
Secara garis besar bahwa memasuki bulan Ramadan, yang pertama mari kita bahagiakan, mari kita gembirakan diri kita. Tentu saja orang-orang yang bahagia, gembira itu ada indikator-indikatornya. Indikator yang pertama pasti harus, ini tidak boleh ditawar, melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Serta yang keempat, memperbanyak sedekah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sahabat Purnama City dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo dimanapun berada. Dan semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama City Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.